Assalamualaikum Pak. Mana dosen? Bang Nandar di mana itu? Balon di Sembalun. Ada kegiatan apa di sana? Ada kunjungan kerja Kapolda. Luar biasa. Biasa di luar. Iya, betul. Ayo yang lain sudah masuk. Ya kita mulai. Sudah Pak Krisna. Baru 9 ini. Berapa? 9. Iya. 8. Ini agak panjang soalnya. Kalau tadi agak sebentar Mas B karena sudah paham. Ini kan karena baru. Kita jelasin banyak ini. Iya Pak. Mau saya gabung beda-beda nggak bisa. Siap Pak.
Halo, halo, halo. Ya, halo. Sudah ada yang jadi belum surat kuasanya? Ada. Hah? Sudah ada atau Dalam- belum? Ada kelompok 1, Pak. Nomor satu sudah buat. Sudah ya? Kelompok 1 udah jadi kok surat kuasanya. Sudah diupload ya? Udah diupload dilihat di kelompok 1, Pak. Ya, nanti saya iniin, saya koreksiin. Sekali ada catatan-catatannya apa yang harus diperbaikin Iya, Pak. supaya bisa jadi. Surat Gugatannya sudah kuasa. dibuat, Apa, Pak? gugatannya. Oh, surat kuasa sama gugatan udah kita buat. Udah diupload sama sekretaris, Pak. Sudah ya? Sudah siap kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Dalam proses. Dalam proses segera, yaitu ini sudah pertemuan Proses keempat. ngumpulnya, Pak. Pertemuan keempat habis kita dapat pakai meet, soalnya biasanya dapat pakai meet langsung kita karena ada meet. Pak Bagus, mana suaranya Pak Bagus? Karena meet-nya itu adalah materi bahan-bahannya itu jadi Iya, bahan iya, meet. Bang. Itu nilai meet. Nilai meet-nya ada di bahan-bahannya itu. Meet sama tugas itu di sana dia. Di Iya, bahan-bahan Bang. materinya. UAS-nya ada di praktek peradilannya. Cuma surat gugatan sama surat kuasa yang kita buat, Pak. Kalau eksepsi sama replik duplik nggak kita buat. Itu harus dibuat juga. Harus, Memang Pak. harus semuanya kan ada di petunjuknya itu harus dibuat. Oh, soalnya kemarin saya dengar boleh nggak apa namanya nggak perlu Replik duplik ya nggak perlu. kalau eksepsi perlu ya. Wajib karena kan tergugat yang buat itu nanti. Kan nanti ada pihak tergugat. Sama tergugat 2 intervensi kalau ada. Nah, Intervensi udah kita buat. tergugat 2 intervensi itulah nanti yang juga sama namanya eksepsi jawaban itu dibuat ya. Apa eksepsinya? Ntar kita buat eksepsinya belakangan. Nah, itu dibuat eksepsinya. Ya, Pak. Terus Ntar apa? upload. Sama bahan-bahan yang menjadi objek sengketa. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Waalaikumsalam. Sambil jalan teman-teman yang lain. Ini tuh berapa? Bau deh, Pak. Sambil jalan yang lain itu. Kita mulai dari objek sengketa. Tapi kalau di antara teman-temannya pasti sudah paham apa itu objek sengketa. Sudah paham apa itu surat keputusan. Nah, kalau yang belum paham surat keputusan, ini perundang-undangan belum ini ya belum ngambil ya. Nah, kalau udah ngambil teknik undang-undangan pasti paham. Nah, ini yang namanya objek sengketa, yang namanya surat keputusan. Kalau pernah lihat SK ya, SK itu harus seperti ini sistematikanya. Ada kepala SK, surat keputusan itu ada nama pejabat yang memutus itu, misalnya rektor, misalnya kepala desa, itu harus jelas. Nomornya tentang apa, konsideran faktual istilahnya, konsideran yuridis. Konsideran faktual itu alasan-alasan filosofis, yuridis, landasan sosiologis, itu konsideran faktual namanya. Kondisi faktanya, senyatanya, kenapa dibuatnya SK itu. Baru bicara landasan yuridisnya apa, landasan hukumnya, baru mengingat, diktum, memutus, sampai ke menetapkan tanggal dan tanggal pejabat tun. Nama jabatan tun yang menetapkan. Nah, ini adalah objek sengketa. Tidak mungkin objek sengketa ini dibuat oleh perorangan kalau tun. Harus dia adalah pejabat tun. Itu yang menjadi objek gugatan. Surat kuasa. Ini diuraikan dari hukum acara perdata pidana disampaikan nggak soal surat kuasa ini dasar-dasar hukumnya? Sudah ada disampaikan belum? Di Belum, Pak. belum? Masa belum disampaikan? Karena ini awal
sepertinya Pak Nandar, orang kalau didampingin pengacara, pertanyaan pertama yang dilakukan oleh seorang penyidik itu pasti mana kuasanya. Di pengadilan begitu juga, kalau dia didampingin oleh seorang kuasa, pertanyaan pertamanya mana surat kuasanya. Surat kuasanya diperiksa apakah dia berwenang atau tidak mendampingin orang itu. Nah, di pengadilan itu juga begitu. Yang pertama kali diperiksa adalah surat kuasa dulu, sebelum lanjut ke materi yang lainnya, gugatan maupun seterusnya. Jadi surat kuasa ini awal dari untuk diperiksanya seseorang di depan persidangan, untuk ikut bersidang, diperiksa dan seterusnya. Jadi dia adalah sifatnya mewakili kalau surat kuasa itu, bukan kemudian misalnya yang digugat kepala desanya maju sendiri ya, nggak perlu buat surat kuasa diwakili, tapi langsung ini sebagai pihak gitu. Nah, surat kuasa itu ada terbagi dalam 4 macam. Ada kuasa umum, ada kuasa khusus, ada kuasa istimewa, dan ada kuasa perantara. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah kuasa khusus. Karena kuasa khusus ini yang boleh digunakan dalam proses, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, oleh kuasa hukum. Kalau bahasa Latinnya itu namanya Vigidore Certificate Marketing namanya. Agak susah menyebut ininya bahasa ilmiah Belanda itu. Ini bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya namanya Vigidore Certificate Marketing. Yang dalam hal ini merupakan jenis kuasa yang digunakan dalam beracara di pengadilan itu, penggugat, tergugat, atau tergugat 2 intervensi. Surat kuasa itu diatur di dalam KUH Perdata di pasal 1792. Jadi dia adalah persetujuan para pihak. Atau dalam bahasa sederhananya dia adalah perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Apa saja yang dikuasakan kepada dia. Nah, dia tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari itu bukan berarti menjadi kewenangannya. Bukan menjadi kuasa diberikan kepada dia wewenang, karena bicara wewenang di situ. Di dalamnya. Apakah dia wewenang bertindak untuk dan atas nama atau tidak? Pemberi kuasa. Nah, kuasa khusus itu ada 3 unsur. Pertama, ada pemberi dan penerima kuasa. Kedua, ada untuk dan atas nama pemberi kuasa. Yang ketiga, pada hal atau tindakan sebatas apa yang tertulis yang dikuasakan. Hanya itu. Jadi ini 3 unsur yang pokok kemudian di dalam surat kuasa. Jadi ada pemberi, ada penerima. Bukan hanya ada penerima, tapi tidak ada pemberi, tidak ada kuasa itu kan. Untuk apa kuasa itu dia diberikan? Apa kepentingan hukumnya kemudian dia diberikan kuasa misalnya? Itu juga harus jelas. Dalam hal apa? Pada hal apa saja dia diberikan kuasa? Apakah hanya sekedar sebagai kuasa untuk mendampingi jadi di proses apa namanya? Pemeriksaan apa namanya? Dalam berita acara pemeriksaan gugatan itu, atau sampai ke proses akhir, misalnya sampai di kasasi, itu harus jelas di dalam surat kuasa. Apakah surat kuasanya sampai di dalam gugatan di tingkat pertama saja, atau sampai kasasi? Kalau sampai tingkat pertama saja tidak bisa dinyatakan banding dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ininya sistematika. Ini dasar hukum soal sejarah kuasa. Ini harus diketahui. Karena dari walaupun dia sudah masih tahun 50-an, itu masih ada yang berlaku semanya. Ya, itu jarang diketahui oleh penerima kuasa. Contohnya apa? Misalnya orang yang digugat ini di luar negeri, penggugatnya di luar negeri, atau tergugat 2 intervensinya ada di luar negeri. Nah, kuasanya itu dibuat di Indonesia tanpa ada pengesahan dari kedutaan besar misalnya. Itu sah kemudian. Apa? Karena posisi tergugat atau penggugat misalnya di luar negeri. Jadi kalau penggugatnya di luar negeri, bertanda di luar negeri, dia harus mendapatkan persetujuan dari KBRI. Nah, kecuali penggugat itu pulang ke Indonesia terus dia buat kuasa, ya tidak perlu pengesahan, karena dibuat di Indonesia pada saat dia pulang. Kalau dia kirim misalnya si tergugat ini kan gampang sekarang nih, kirim file ke luar negeri.
file kuasa, ya. Kuasanya kuasa hukumnya atau pengacaranya kirim filenya ke luar negeri ke orang tersebut pemberi kuasa. Terus dia print di luar negeri, dia tanda tangani, terus dia kirim ke Indonesia, nggak sah. Dia harus disahkan oleh kedutaan besar tempat dia berada dulu. Baru bisa dikirim ke Indonesia, baru bisa digunakan. Itu dia, karena posisi kedudukan dia sedang di luar negeri. Yang itu banyak orang yang tidak tahu. Dalam kasus-kasus perdata misalnya, banyak yang ke Malaysia misalnya. Namanya masuk dari tengah timbul tanda tanganin ya adanya. Dia tanda tangan sudah, tidak sah itu. Walaupun dia setuju tanda tangan, tapi tidak sah posisi dia lagi di luar negeri. Karena ada syarat untuk kuasa yang sedang berada di luar negeri. Itu banyak terjadi dalam kasus-kasus sengketa perdata misalnya. Ketidakpahaman kemudian. Nah, itu soal kedudukan orang itu kemudian. Nah, ini SEMA nomor 2 tahun SEMA nomor 5 tahun 62. Tanggal 30 Juli 62, ini 62 zaman masih baik. Itu sudah ada kemudian soal bagaimana tingkat pertama banding. Diganti SEMA 1071. SEMA 71 berbeda ditemukan surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakan. Sebagaimana SEMA nomor 5 tahun 62. Mencabut SEMA nomor 2 tahun 59 dan SEMA nomor 5 tahun 62. Pada prinsipnya SEMA nomor 10 ini tidak mencabut SEMA nomor 2 tahun 59. Sebab syarat yang ditentukan tidak dihapus, yang ditegaskan aja ketidakbolehan menyempurnakan surat kuasa. Tuh. Jadi surat kuasa itu tidak boleh disempurnakan oleh hakim. Memberitakan untuk menyempurnakan tidak boleh, karena dia harus tegas sudah dari awal itu. Nah, 94. Nah, pada pokoknya semua SEMA ini dengan SEMA nomor 5 dan nomor 9 sudah terjadi. Nah, ini SEMA ini mempertegas kemudian menyebutkan dengan jelas untuk berperan di pengadilan mana. Kalau pengadilan Tun dijelaskan pengadilan Tun, kalau pengadilan negeri Mataram dijelaskan pengadilan negeri Mataram. Dia harus jelas. Menyebutkan kompetensi relatifnya. Kedudukannya di mana? Tadi kompetensi relatif ya, sebutkan kedudukan pengadilannya itu. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Di mana kedudukan para pihak? Di sini harus hati-hati. Tadi soal luar negeri itu. Menyebutkan secara ringkas pokok dan sengketa objek sengketa. Syarat tersebut bersifat kumulatif. Jadi dia tidak boleh kurang. Harus semuanya terakomodir. Berakhirnya kuasa itu di pasal 1813, 1814. Salah satu pihak meninggal dunia, penerima kuasa melepas kuasanya. Itu yang kemudian. Berapa permasalahan surat kuasa? Nah, ada banyak permasalahan di surat kuasa ini. Ada surat kuasa mutlak. Misalnya, surat kuasa khusus sama surat kuasa mutlak itu beda. Kalau surat kuasa mutlak ini biasanya digunakan untuk peralihan hak. Itu tidak boleh. Tidak boleh saat peralihan hak itu menerima surat kuasa mutlak. Itu yang terjadi di perbankan, misalnya. Di kasus-kasus hak tanggungan, istilahnya. Jadi bank kalau orang menyempit, dibuatkan surat kuasa untuk bisa memindahkan haknya, itu tidak dibenarkan. Karena semuanya itu sekarang itu kan terkait soal kalau dia wan prestasi, ya harus dinyatakan dari putusan pengadilan. Tidak boleh finance itu menyatakan prestasi sepihak kemudian dia jual. Jadi kayak kasus sepeda motor misalnya. Banyak finance mencabut sepeda motor orang berdasarkan surat kuasa mutlak yang tidak dibolehkan oleh undang-undang. Itu banyak terjadi kemudian. Kalau orang wan prestasi ya nyatakan dulu di depan pengadilan. Oleh pengadilan dia wan prestasi baru boleh dicabut sepeda motor orang. Nah, ini yang dilarang, surat kuasa mutlak. Kemudian pasal 2 tadi saya jelaskan, kalau dia di luar negeri posisi kedudukan orang itu harus disahkan. Itu jurisprudensinya ada SEMA-nya, ada jurisprudensinya. Dia bisa dilegalisasi di KBRI atau di konjen istilahnya. Konjen ini perwakilan di bawah KBRI. Ini jurisprudensinya jelas, jurisprudensi tahun 81. Yang menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formilnya, juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Itu ya.
Itu diatur di pasal 147 ayat 1 RBJ dan SEMA nomor 171, SEMA nomor 6 tahun 694. Dan ada jurisprudensi tahun 86. Ini ya. Perkaranya tahun 81 diputus tahun 86, bayangkan 5 tahun kalau dulu orang kasasi. Gimana adalahnya orang nunggu kasasi. Ini Pak polisi, siapapun kalau melihat surat kuasa ada kedudukan orang itu di luar negeri, bisa ditolak, batal dengan sendirinya surat kuasa itu. Saya kasih kata kuncinya itu. Karena banyak terjadi, banyak yang lalai. Ketidaktahuan kita akhirnya kemudian menyebabkan kita menjadi fatal terhadap pihak yang mencari keadilan. Hati-hati kayak di situ. Itu banyak di kasus waris misalnya. Orang sedang di Malaysia, tapi tanda tangannya ada. Kemudian surat kuasa dengan jempol. Mekanisme hukumnya, kalau kuasa dengan jempol, maka dia dianggap sebagai buta huruf. Kalau dia buta huruf, surat kuasanya itu harus dibuat di hadapan pejabat pembuat surat atau akte ya. Itu bisa di warmaking di notaris atau di depan pengadilan. Di depan panitera pengadilan dibuat. Itu kalau dia jempol, itu bunyi ketentuannya. Nah, kalau dia lebih dari seorang kuasa yang diterima, misalnya banyak sampai 5 orang, kita sebutkan satu contohnya, maka wajib dia menyebut semua, nama tidak boleh. Tidak boleh dia kemudian dibuat sendiri-sendiri. Pokoknya di sini nih. Ini kunci kalau dia banyak. Misalnya Pak Nandar ini ya, nerima kuasa seorang pengacara ada 4 orang di dalam surat kuasa itu. Tapi kalau dia lupa mencantumkan ini, jangan mau diterima. Kalau misalnya dia ada 4 orang yang datang ke hadapan kita itu cuma 1 orang. Di surat kuasanya tidak mencantumkan ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik secara bersama atau sendiri-sendiri sebagai penerima kuasa. Ini kunci nih. Ini sampai ada seorang kuasa lupa menuliskan ini, sedangkan dia berlima. Ketika di depan persidangan dia datang sendiri. Nah, pihak lawan keberatan karena tidak mencantumkan ini. Kalau tidak mencantumkan ini, wajib semuanya harus hadir di depan persidangan. Ini fatal kemudian tidak dicantumkan di dalam surat kuasa. Nanti kita jelaskan contohnya di mana posisinya. Jadi kalau surat kuasa lebih dari 1 orang, kemudian kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Penggugat dalam gugatannya itu dapat langsung menentukan nama menunjuk kuasa yang hendak untuk diwakilkan. Hanya saja penunjukan ini kan maksudnya penunjukan secara lisan itu bisa dilakukan, tapi di depan persidangan. Bukan di luar persidangan. Kalau di luar persidangan harus dengan surat kuasa. Kemudian surat kuasa sampai hadir didampingin kuasa. Ini sini surat kuasa. Tanda tangan penerima kuasa. Ini tanda tangan juga menjadi penting. Jangan sampai pernah memalsukan tanda tangan orang. Karena itu akan berdampak hukum ketika dia merasa tidak pernah bertanda tangan. Bisa digugat itu Pak ya? Bisa. Batal dengan sendirinya. Dan orang yang dirugikan itu bisa mengajukan keberatan. Dengan mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan bisa. Nah itu maksudnya. Karena dia kan tidak pernah menandatangani. Itu banyak terjadi soalnya. Jadi kuasa ini adalah pintu awal. Pintu masuk, sah hendak tidak gitu loh. Diuji dulu surat kuasanya. Tapi banyak kuasa pengacara lalai di situ. Ada yang lalai, ada yang jeli. Kalau yang jeli dia paham. Kalau yang tidak jeli, misalnya orang di luar negeri, orang ini jelas di dalam gugatan itu dia menyebutkan alamatnya bertempat tinggal di luar negeri. Tapi begitu lihat surat kuasanya, tanda tangannya ada yang di luar negeri ini. Tapi cek lagi legalisasinya, ada legalisir dari KBRI, hanya ada. Selesai sudah, cacat surat kuasa itu.
Karena apa? Karena posisi kedudukan orang itu lagi di luar negeri. Mestinya sebelum dikirim ke Indonesia disahkan dulu. Nggak cukup dia hanya sekedar nelpon, dia tanda tangan, nggak bisa. Karena kedudukan dia sedang di luar negeri. Tak boleh diwakilkan kalau dalam suatu tanda tangan di surat kuasa tidak boleh diwakilkan. Wajib ditandatanganin itu. Ada pertanyaan, silakan. Soal kuasa. Itu Pak. Sedikit Pak, Ya, silakan. masalah surat kuasanya misalnya sekarang orangnya berada di luar negeri, namun surat kuasanya dari sana dia bikin sendiri di sana dan sudah ditandatangani, dikirim lewat fax email begitu. Apakah itu tetap juga tidak sah surat kuasa itu? Tidak sah. Harus dia dilegalisasi oleh KBRI, kedutaan besar itu atau konjen. Wajib itu karena ini bunyi pasalnya. Nah, dasar hukumnya itu tadi sudah saya jelaskan, dasar hukumnya itu adalah nih, pasal 147 ayat 1 RBJ, SEMA nomor 1 tahun 71 dan SEMA nomor 6 tahun 94. Jurisprudensinya ini. Tahun 81 sudah ada jurisprudensinya gitu. Jadi sejak tahun 81 itu sudah menjadi atensi kemudian. Tetap dia harus disahkan di luar negeri itu. Nah, bisa dia langsung kirim dengan fax, namun nggak bisa. Tetap. Itu untuk menerangkan bahwa betul dia sedang di luar negeri. Itu maksudnya. Satu Pak, Ya, bagaimana kalau yang bikin surat kuasa di sini terus ditinggal ke luar negeri itu Pak? Bagaimana? itu bisa dibenarkan karena pada saat tanda tangan di sini. Makanya alamatnya jangan kemudian dibuat alamat di luar negeri. Harus alamat Indonesia. Tapi alamat di luar negeri dia tulis, ya tetap pasti akan dikonfrontir kebenarannya dia buat di sini. Sama dengan orang jempol, ya, jempol dan tanda tangan. Nah, ibu ini buta huruf, jempol ya kan? Kalau dia jempol dia buta huruf sudah itu. Kecuali dia sedang sakit tidak bisa tanda tangan, baru dia jempol kan? Hanya itu harus dibuat di notaris, istilahnya di war making di notaris itu, atau di hadapan panitra. Itu kalau buta huruf, betul enggak orang ini buta huruf gitu? Tapi ini Pak D, kalau kita lihat di perbankan, dia pakai garis begitu, garis lurus, tapi tetap dia pakai jempol lagi di sampingnya Pak. Pak D, di materi 6.000-nya itu. Misalnya ada pengambilan uang kemarin kita bantu. Dia tidak bisa tanda tangan, tapi di KTP-nya dia pakai garis gitu. Tapi tetap dia ada jempol lagi disuruh. Karena ada garis, pakai dia garis tanda tangannya masih di surat kuasa itu. Itu yang terjadi maksud saya. Itulah yang terjadi dari proses perekaman KTP. Oh iya. Nah, di perekaman KTP kan tidak dikenal yang namanya tidak bisa tanda tangan. Ya. Ya. Wajib orang bisa tanda tangan kan? Nah, padahal orang yang menandatangan itu tidak bisa baca tulis. Buta huruf. Ya. Orang-orang buta huruf tapi dipaksa untuk tanda tangan. Nah, ketika proses perkara, nah di situ kemudian ketika proses perkara di KTP-nya itu, KTP-nya kan pakai garis. Pakai garis. Ya. Kita kuasa hukum ini tanpa menyadari tidak meng-cross check itu. Nah, jempol misalnya di situ kan, jempol. Ya. Tapi di KTP-nya ada tanda tangannya. Maka itu menjadi bahan biasanya itu. Itu yang menjadi kemudian perdebatan. Betul enggak? Karena kalau dia buta huruf, dia harus buat surat kuasanya itu di kantor notaris bagi pejabat yang sah membuat itu, atau di hadapan panitra di pengadilan dibuat. Maka pengadilan akan membuatkan surat kuasa jempol di hadapan panitra itu.
Berarti kalau tanpa melibatkan itu tidak sah dia, Pak. Nggak sah, itu menjadi salah satu bahan eksepsi biasanya. Karena kalau kita kalah di syarat formil, nah bagaimana muka kita taruh kalau di syarat formilnya kita tidak mampu, tidak paham itu. Hukum acara kita tidak paham, syarat formil nih hukum acara berarti. Bagaimana syarat formil kok bisa kalah di syarat formil? Itu banyak terjadi, dianggap biasa, padahal itu menjadi luar biasa kemudian ketidaktahuan kita. Apa kata kuasa hukum kita kemudian? Nah, lagi pertanyaan. Apakah surat kuasa itu harus tertulis, Pak? Harus tertulis. Oh, harus tertulis. Nah, kalau dia lisan, dia wajib menyerahkan di depan persidangan pemberi kuasa. Saya menyerahkan kuasa kepada B. Nah, itu di depan persidangan. Apanya aja surat, Pak, harus ditulis. Betul. Ketika dia menyerahkan itu secara lisan di depan persidangan, itu wajib dibuatkan secara tertulis oleh panitera kemudian. Jadi tidak cukup dia menyerahkan kuasa lisan itu. Wajib dia ditulis oleh panitera kemudian. Walaupun dia menyatakan secara lisan ya. Yang lain pertanyaan ada? Ada, Pak. Hanya satu. Satu, Pak. Sebanyak-banyaknya. Satu, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Saya. Halo. Ya, Pak. halo. Bagaimana kalau kita menjadi kuasa kekeluargaan gitu dalam kasus cerai, tetapi misal saudara kita cerai, dia berdomisili di luar daerah, misal di Sumbawa, apakah bisa kita jadi kuasanya, tetapi kita paham hukum walaupun belum mempunyai KTP? Bisa, kuasa insidentil namanya. Persyaratannya itu menjadi kuasanya, persyaratannya, Pak? Itu harus menyerahkan kakak. Nanti dicek betulnya nama orang tuanya sama ini. Itu yang disebut dengan nama dengan nama kuasa insidentil. Kuasa insidentil. Apakah perlu kita membuat surat keterangan di kantor desa? Perlu semuanya. Dulu Anda itu belajar, Pak. Nggak usah merokok. Perlu. Semua pemberi kuasa harus hadir di depan panitera, pemberi dan penerimanya gitu loh. Dengan membawa surat keterangan desa, KK, KTP, atau kalau punya akte lain, akte kelahirannya, berarti dia akan dicocokkan betulnya dia bersaudara kandung ini. Berarti surat keterangannya kita ambil di tempat kakak kita berdomisili itu, misal di Sumbawa gitu. Kita berdomisili. Bisa di mana tempat tinggal penerima kuasa asalnya. Tidak mungkin misalnya dia asli dari sini Lombok ya, tapi kakaknya berdomisili di Sumbawa. Bagaimana dia menjelaskan kantor desa di Sumbawa itu bahwa dia ini berkeluarga kalau aslinya dari Lombok misalnya? Kan tidak tahu kemudian betul nggak dia saudara kandung. Tapi kan pihak perempuan yang cerai kan dia dari berdomisili di Sumbawa gitu. Soalnya kan kalau dia udah menikah, surat kakaknya itu kan diubah dia, pisah Ya. gitu kan. Iya, maksud saya itu penerima rumah keluarganya, rumah saudara orang tuanya kan di Lombok. Ya, di Lombok. Penerima kuasa dari mana? Yang perempuan dari domisili Sumbawa dia. Yang penerima kuasa, penerima. Oh, dari Lombok. Ya, dari Lombok dibuat penerimanya. Bukan dibuat di Sumbawa, penerimanya yang penting. Nah, penerimanya ini nanti dijelaskan oleh kepala desa bahwa betul yang namanya ini bersaudara kandung dengan ini. Nah, itu yang sering disebut dengan kuasa insidentil. Tapi dibuat di hadapan panitera pengadilan. Tidak bisa dibuat oleh notaris.
Nanti yang keluarkan surat kuasa itu adalah ketua pengadilan yang tanda tangan di dalamnya. Itu yang disebut dengan kuasa residentil. Meja tahu itu sama siapa? Meja sama ini. Asriani mana? Bisa dia paling ribut, nah ada dia buat Asriani. Dia paham itu. Arif juga tahu dia, Pak. Arif tahu dia. Tahu dia, Pak. Pertanyaan saya belum, Pak. Saya bertanya Pak, satu Pak. Ya. Ya. Jadi begini, Pak. Pertanyaan saya Jawab dulu. yang buta huruf tadi, Pak. Yang buta huruf. Ya, di dalam kasus perkara misalnya, Pak, di pengadilan itu apakah diterima dua-duanya ataukah dimenangkan salah satu atau bagaimana, Pak? Kalau dua-duanya itu tanpa jempolan tadi, Pak, di depan apa tadi? Panitra atau siapa tadi itu, Pak? Ya, itulah, Pak. Yang jadi masalahnya apakah kalau keduanya terjadi seperti itu, Pak, apakah diterima atau bagaimana? Ataukah dimenangkan salah satu atau bagaimana, Pak? Panitra saat pendaftaran kuasa itu kan wajib diperiksa oleh panitra oleh tempat ini ya, di bagian penerimaan berkas kuasa itu kan wajib diteliti itu. Nah kalau dia ada jempol, dia wajib memberitahukan yang jempol ini harus datang ke sini itu loh. Betul nggak dia memberikan jempol misalnya? Atau kalau dia tidak bisa, maksudnya dia misalnya tidak bisa ke pengadilan, wajib dia datang ke rumahnya. Kalau di pengadilan itu ada namanya bagian hukum ya. Bagian hukum itu wajib ke rumahnya meng-cross check betul dia menjempol ini gitu. Beda dengan surat kuasa yang ditandatanganin. Itu bedanya. Yang jempolnya ditanya, betul nggak ibu ini memberikan kuasa dengan jempol? Betul, ya sudah. Dibuatkan keterangan. Gitu. Jangan sampai orangnya tidak, karena kan yang namanya buta huruf ini kan tidak tahu apa yang ditandatanganin, apa yang dijempol. Seperti ini ada kasus mana saya ribut itu, pengacara sama pengacara itu tidak salah itu, pengacara dilapor pengacara soal kliennya. Saya tidak pernah tanda tangan soal surat hibah. Yang saya tanda tangan adalah surat kuasa katanya. Itu ada yang dilapor salah itu kemarin ribut saya dengar. Nah, surat kuasa yang saya lapor, yang saya tanda tanganin ini. Tanda tangannya di mana, Bu? Di depan kepala desa katanya. Sudah dilapor belum di Polres, saya tidak tahu itu kasus itu. Saya tahu kasus itu. Nah, Kasus desa mana itu Pak? Di rekan kampus pokoknya, desanya di rekan kampus. Nah. Oh, oke. Ribut. Kepala desanya bapaknya Opik itu. Dapuk. Kacau. Sama dapuk. Itu di Kalibambang tuh si Kopek. Di belakang. Itu orang tua saya. Memang orangnya sampai habis ininya kan. Nah itu, jadi kalau dia buta huruf, kan jangan-jangan nanti bukan surat kuasa dia tanda tangani, surat jual beli kan repot. Itu pentingnya surat orang yang buta huruf itu, kenapa dia harus ke notaris saat jempol? Kenapa dia harus dibacakan? Nah, notaris kan kalau jual beli harus dibacakan. Beda dengan orang yang tidak buta huruf, dia bisa baca ini notaris. Nah, karena di zaman Belanda dulu itu kan orang masih banyak buta huruf, makanya di dalam ini itu menjelaskan wajib dibacakan katanya supaya sama-sama mengerti. Ya supaya dia paham apa yang di jempolnya itu. Begitu juga surat kuasa wajib dibacakan supaya dia paham apa yang dia jempol gitu. Ya, kemudian mengelak nanti di kemudian hari kemudian misalnya. Nah begitu juga dengan kuasa, wajib dia dibacakan apa yang dia jempol ini betul tahu nggak dia soal apa gitu. Beda posisi kalau dia tidak buta huruf gitu kan dia bisa membaca. Izin satu Pak bertanya Pak. Ya nggak usah dikit banyak-banyak nggak apa-apa.
Jadi kan tadi kalau yang pakai cap jempol di dalam surat kuasanya itu harus ditemuin ya Pak ya? Harus ditemui kalau dia tidak bisa ke pengadilan. Apakah nantinya orang ini tidak akan memberikan kesaksian palsu lah gitu Pak? Apakah cuma sebatas konfirmasi atau ada tindak lanjutnya lagi? Hanya konfirmasi soal benar dia memberikan kuasa. Kuasa ini bukan kesaksian ya. Soal surat kuasa yang dia berikan. Seandainya kalau ada indikasi kebohongan gitu Pak, bagaimana caranya? Dia cacat. Sebelum itu kan sebelum proses persidangan ini kuasa. Bukan saat proses persidangan. Sebelum persidangan dimulai, ketika dia mendapatkan surat kuasa ini harus diregister di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri, pengadilan agama itu harus diregister dan membayar PNPB-nya, penerimaan negara bukan pajak ya. Sebelum dibayar PNPB-nya itu dicek oleh penerimaan di bagian hukum, karena bagian hukumnya tugas untuk diregister surat kuasa itu. Nah, saat diregister itu ada ditemukan jempol misalnya oleh bagian register di bagian hukum itu, maka dia wajib memanggil yang jempol itu untuk hadir di pengadilan. Kalau dia tidak bisa hadir di pengadilan, maka pihak bagian hukum wajib ke rumahnya. Misalnya dia sudah tua, tidak bisa ke ini. Ke rumahnya bertanya, betul enggak ibu memberikan kuasa kepada ini untuk kasus ini? Itu harus ditanya. Nah, karena dia tidak bisa membaca posisinya. Jika tidak bisa baca tulis nih kan Pak, misalkan orang tua ini sedikit pelupa lah gitu Pak. Jadi tidak ada kan untuk tes mencocokkan sidik jari atau apa untuk pengakuannya itu Pak. Itu kan beda-beda lainnya kemudian. Tapi kalau dia sudah datang ke situ orang panitra, dibuatlah surat keterangan membenarkan. Kalau sudah panitra membuat surat keterangan membenarkan keterangan ibu itu menjadi akte. Walaupun dia membantah nantinya. Karena pejabat yang sah yang buat. Sama seperti kalau dibuat di kantor notaris, dia menjadi akte otentik kemudian. Bahwa benar dia, walaupun nanti kemudian karena dia lupa apa, nggak bisa. Karena sudah dibuatkan akte otentik pernyataannya itu. Kecuali tidak dilakukan itu menjadi celah kemudian biasanya dilawan. Nah, di situ kadang-kadang teledornya orang-orang ini. Keteledoran yang tidak penting kemudian menyebabkan dia menjadi kalah. Ini salah satunya di surat kuasa. Itu karena itu faktor yang paling utama vital itu ya. Sebelum orang periksa pokok perkara kita cek dulu surat kuasa karena diberikan kebebasan itu kan kita cek cari kelemahannya di mana. Masa jadi pengacara apa-apa cara buat surat kuasa kan repot itu, memalukan. Karena banyak itu terjadi. Banyak terjadi karena kurang pemahaman soal dan strategisnya surat kuasa kemudian. Nah, saya coba sampaikan surat kuasa ini menjadi faktor paling vital. Dia faktor pertama yang diuji sebelum menguji yang lainnya. Tadi itu kalau dia jempol, kalau dia di luar negeri, kalau dia ada 4 orang, tadi itu harus jelas. Kalau 4 orang kalau dia 4 orang harus dijelaskan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kalau enggak ada itu wajib 4-4-nya harus ada di pengadilan, enggak boleh dia sendiri-sendiri. Itu pernah terjadi soalnya. Itu kunci-kuncinya itu. Nah, vital di situ. Mohon izin Pak Dosen. Ya. Mau ada kegiatan nih. Oh iya. Pamit dulu. Lagi di Semarang. Oh iya. Bang Arif duluan. Lanjut. Bang, bawa oleh-oleh itu dari Sebalun. Siap. Mana-mana stroberi itu. Oke, assalamualaikum. Kentang 2 karung, kentang 2 karung. Gitu. Yang lain ada lagi? Pak deh, sambil masak ini. Main-main nanti sudah Pak Anwar. Yang lain ada pertanyaan? Jadi itu intinya itu harus dipahami mana-mana kunci-kuncinya sudah dipahami. Kalau nanti memilih menjadi pengacara, saya jelaskan. Karena banyak yang tidak tahu, ketidaktahuannya itu tidak ngerti ya.
ketidaktahuannya itu apakah malas membaca atau tidak memang betul-betul tidak mengetahui. Karena kalau jadi pengacara itu harus siap, semua harus kita ketahui. Karena kita akan ditanya, jangan sampai klien kita tidak puas, kita kasih artis dia tidak puas, itu menjadi tanda tanya kita. Artis apa yang kita belikan, salah beli artis, salah. Karena kita ini adalah dokter kemudian. Ngerti? Kalau resep yang gitu, Pak D. Ah? Resep yang gitu dipakai. Kalau dokter sesungguhnya dia memeriksa tubuh ya. Kalau kita ini dokter di masyarakat. Itu bedanya. Satu Pak. Dokter di masyarakat ini harus tahu sampai ke lubang-lubangnya, kita harus paham apa obatnya gitu. Ya, Arif dokter cinta itu, Arif. Kalau dokter cinta itu psikologi, jurusannya psikologis bisa cinta itu. Kalau orang gila psikiater namanya. Ya, siapa? Ya, saya Pak. Nah, kurang perhatiin tadi kayaknya Pak, masalah yang misalnya yang 4 orang atau lebih itu, apakah surat kuasa itu sendiri-sendiri atau dipegang atau bersama-sama dia Pak? Jadi satu gitu. Nah, saya kasih contohnya. Kertas. Ahmad, kamu ikut-ikutan aja kamu. Mana dia ya? Ahmad retet. Wih. Oh, ini dia. Nah, kalau di PTUN itu ini kunci pertamanya ini. Dia wajib mencantumkan kewarganegaraan, baik itu penggugat, pemberi kuasa atau penerima kuasa, itu wajib. Pengacara wajib juga mencantumkan. Jadi kita ini kewarganegaraan mana? Yang kewarganegaraan Afrika misalnya. Ya harus ada izin semuanya, itu wajib. Karena yang kita gugat adalah negara gitu kemudian. Nah, itu wajib dicantumkan. Kewarganegaraannya kewarganegaraan mana? Itu jelas. Kemudian ini dia. Ini kan 4 orang kan? Iya Pak. Penerima kuasa khusus. Harus dijelaskan ini adalah surat kuasa khusus. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bertindak untuk mewakili pemberi kuasa. Yang kita wakilin adalah ini. Nah, dan membela kepentingan hukumnya sebagai penggugat. Posisi kita. Ini kalau surat kuasa untuk penggugat. Melawan. Siapa yang kita lawan? Jangan disebut nama gubernurnya. Disebut siapa lawannya. Ini salah satu contoh. Gugatan melawan, surat kuasa melawan gubernur. Kalau itu biasa, itu kan pejabat yang kita gugat. Nah, objek sengketanya harus jelas. Apa objek sengketa yang mau kita gugat? Apa surat? Ini kan bukan SK ini hanya surat penertiban. Guna kepentingan apa? Nah, ini yang kemudian. Kalau dia penggugat, maka harus menjelaskan untuk menghadap di. Suaranya kok hilang, Pak Di? Bapak aja sendiri yang hilang, yang lain kedengeran ya. Sendirian yang hilang ini Pak Anwar ini. Lanjut Pak. PTUN Mataram. Suaranya kok hilang? Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menghadiri pemisahan persiapan, membuat dan menandatangani dan mengajukan surat gugatan, perbaikan surat gugatan, pencabutan surat gugatan, replik, saksi dan seterusnya. Nah, ini harus jelas apa kewenangannya, itu harus dijelaskan. Jangan kemudian tidak menjelaskan kewenangannya. Nah, begitu dia keluar dari kewenangannya, dia tidak berwenang untuk mengikuti persidangan itu misalnya. Itu harus dijelaskan rigid, rinci. Itu kalau dia penggugat. Kalau tergugat bagaimana? Nah, ini tergugat. Kalau tergugat, wajib juga menjelaskan baik sendiri maupun bersama-sama. Tetap dia harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau tergugat juga harus menjelaskan ini kemudian nomor perkaranya. Karena kenapa nomor perkara? Karena dia sudah diberikan surat gugatan. Itu. Surat gugatan sudah diberikan. Lawannya siapa, objek cintanya apa, sama. Kalau tergugat tidak menyebutkan surat gugatan, menyebutkan eksepsi atau jawaban, replik dan seterusnya. Gitu. Nah, soal jangan kemudian membuat surat gugatan lebih dulu dari surat kuasa. Hati-hati di situ. Jadi surat kuasa dulu, baru surat gugatan. Gitu.
Berarti langkah awal harus surat kuasa dulu ya, Pak? Surat Oke. kuasa dulu, baru surat gugatan. Gitu. Kenapa bisa begitu, Pak? Iya kan, bagaimana surat gugatan dulu ada, berarti kan belum punya kuasa dia buat surat gugatan. Jadi dia Ya, menerima kuasa dulu, baru bisa buat surat gugatan kan? ya. Jangan kemudian dia buat gugatan dulu baru terima kuasa. Itu masalah itu. Nah, hati-hati, kuasa dulu baru buat gugatan gitu. Ya. Ya, buat gugatan dulu baru buat kuasa. Ada yang terjadi seperti itu. Ketidaktahuan, ketidakpahamannya nggak tahu, nggak ngerti kan? Atau dia memang lalai tidak tahu itu kan? Tapi itu tidak dibenarkan gitu kemudian. Izinnya lah ya seperti itu. Nah, kemudian Surat izinnya untuk melaksanakan itu. ada juga 2 intervensi. Nah, ini juga 2 Ya. intervensi ini. Pihak yang di dalamnya kemudian adalah pihak yang ada disebut di dalam SK, misalnya pembatalan SK kepala desa. Ada pilkades. Pihak yang kalah menggugat. Nah, pihak yang menang itu menjadi pihak tergugat 2 intervensi. Sama seperti ini. Pihak yang punya sertifikat itu menjadi pihak tergugat 2 intervensi. Karena objeknya ini tergugat intervensi ya. Penggugatnya adalah si Kasim. Tergugatnya adalah BPN. Nah, di mana kedudukan? Kenapa Abdul Rahim dan Haji Suhermanto ini menggugat? Karena dia adalah namanya yang di dalam sertifikat. Kemudian dia mempertahankan objek sengketa. Dia jadilah tergugat 2 intervensi. Itu maksudnya. Yang lain bagi Gila? Paham ya? Dapat dipahami? Insyaallah, Pak. Dapat dipahamin kan? Nanti lihat di ininya. Mana dia? Yang lain pertanyaan lagi? Ya, susah, Pak. Hah? Silakan yang lain. Apa Nggak lagi ada, pertanyaan? Kok nggak ada? Harus ada. Nggak boleh nggak ada. Itu Pak, bisa kita lihat titik letak tempat diri sendiri dan bersama-sama itu Pak di surat kuasa. Bisa. Nanti buka LMS-nya ya, ada di LMS-nya itu. Oh iya ya. Kayaknya belum buka LMS, maka saya curiga ini kok ada. Di LMS sudah masuk itu semuanya. Mana Agustina ini? Nah, kelihatan dari tadi. Firda mana Agustina? Asriani mana? Bulan madu, Pak. Nggak masuk. Yang cewek-cewek nggak ada yang masuk ini. Bulan madu terus. Siapa yang bulan madu tuh? Terong semua yang masuk. Suaranya kecil. Anwar Rusdi mana Anwar Rusdi? Yang hidang lep usayan ini. Anwar Jaki. Rusdi. Jaki mana Jaki? Nggak ada pertanyaan Yakin lagi? nggak ada nih. Nggak ada pertanyaan? Atau masih ada yang masih bingung? Cukup, Pak. Minggu depan kita sambung dengan gugatan. Sudah Oke. siap siapkan gugatannya. Ya saya cek nanti ya. Kelas B, Pak, kelompok 2 mana surat kuasanya di-upload? Surat kuasanya nih kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini belum upload, nantinya baru kelompok 1 upload surat kuasanya biar kita cek. Kelompok 2 katanya Ahmad Busairi ini. Anda juga kelompok 2. Ahmad Busairi, Saya bukan, saya enggak kelompok ya. Anwar Rusdi kelompok 2 tidak salah. 2 itu, Ya. Pak. Anwar Maskur Rusdi. Arif. Siapa lagi itu kelompok 2 seingat saya itu. Junaidi Ya, salah ya, ya. ya. Ya, Junaidi. Mana Junaidi ini kok ininya aja. Nggak ada komentarnya. Junaidi. Dia tidur Oh, itu. Junaidi.
Dia tidur kayaknya di pos itu. Baik, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak.